Di video kali ini saya akan sharing dan memandu Anda bagaimana cara untuk input data PPH pasal 21 EBUPOT di DJP online secara manual. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat ETC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi dan berbagi lagi kepada Anda semua. Tentunya ini pasti informasi yang bermanfaat untuk Anda dengan topik bagaimana cara untuk input data karyawan PPH pasal 21 di EBUPOT PPH pasal 21 di DJP online. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan, baik orang pribadi maupun perusahaan, dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680. Atau misalkan Anda ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga bisa. Anda tinggal kirim pesan kepada saya melalui WA, biar kita atur nih jadwalnya kapan bisa ketemu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bagaimana praktek untuk menginput data secara manual di EBUPOT PPH pasal 21 di DJP online. Bagi Anda yang ingin mendapatkan kertas kerja Excel penghitungan PPH pasal 21 ini secara gratis, Anda tidak perlu membayar kepada saya. Caranya sangat gampang. Yang pertama, silahkan Anda kunjungi terlebih dahulu office digital saya yang ada di Google Chrome. Kemudian nanti akan muncul di sebelah kanan ini. Lalu silahkan Anda pilih pada atau klik pada Google Review di bagian ini. Nah, kemudian Anda silahkan klik pada Write Review di sini. Nah, silahkan Anda beri di sini bintang 5 ya. Nah, sampai bintang 5. Kemudian Anda silahkan isi testimoni ataupun ulasan singkat. Kemudian silahkan Anda kirim. Nah, di sini saya mau cerita sedikit dulu ya. Jadi setiap hari itu hampir ada 5-10 orang teman-teman yang WA ke saya ya bagaimana cara input PPH pasal 21 ini. Nah, di sini saya mau disclaimer dulu ya. Jadi cara ini adalah cara yang saya gunakan. Jadi Anda bisa ikuti ataupun tidak, itu tidak masalah. Karena di luar sana juga kan masih banyak referensi bagaimana cara input data secara manual untuk PPH pasal 21 EBUPOT di DJP online. Namun kenapa video ini saya buatkan? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab satu persatu, yang hampir setiap hari itu ada masuk ke WA saya, teman-teman. Jadi saya harap video ini bisa membantu Anda semua bagaimana cara input PPH pasal 21 EBUPOT di DJP online secara manual. Di sini saya akan berikan contoh kasus satu orang saja, di mana karyawan ini menggunakan atau menyerahkan NIK KTP-nya kepada perusahaan. Dan di video ini juga saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan fitur EBUPOT PPH pasal 21 di menu profile. Jadi bagi Anda yang belum mengaktifkan fitur EBUPOT PPH pasal 21, jadi Anda bisa menonton video saya sebelumnya. Baik, jika Anda sudah masuk di menu DJP online, maka di sini Anda silahkan klik menu lapor. Kemudian di sini akan muncul, akan tampil ya fitur EBUPOT PPH pasal 21. Kemudian Anda klik saja di sini. Baik, kita sudah masuk ke halaman EBUPOT PPH pasal 21. Nah, bagi Anda yang pemula yang sama sekali belum mengikuti aturan perubahan perpajakan untuk PPH pasal 21 ini, tentu nanti Anda akan melontarkan banyak sekali pertanyaan bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara mempostingnya, kemudian bagaimana cara menyampaikan SPT setiap bulannya. Nah, bagi Anda yang memiliki hal demikian, saran saya silahkan Anda download dulu ya petunjuk pengisian di sebelah sini. Silahkan Anda klik di sini. Nah, di sini ada panduan user manual, silahkan download di sini. Nah, silahkan Anda klik saja di sini, nanti Anda akan mendapatkan file PDF berbentuk seperti ini ya. Nah, di sini silahkan Anda baca secara detail. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap sekali, mulai dari bagaimana cara mengaktifkan fitur EBUPOT PPH pasal 21 sampai dengan menginput PPH pasal 21 secara manual, memasukkan data PPH pasal 21 secara impor, bagaimana memasukkan NIK KTP, NPWP, dan seterusnya sampai selesai. Jadi sebaiknya Anda baca dulu di sini supaya Anda punya arah nih bagaimana, atau Anda tahu bagaimana
proses dasar penginputan data karyawan di EBUPOD PPH pasal 21-26. Oke, saya lanjut ke DDCP online. Kemudian di bawah ini ada 4 submenu ya yang bisa Anda pilih. Yang pertama ini adalah cara untuk input secara manual. Kemudian ini adalah untuk input PPH pasal 26 untuk warga negara asing. Kemudian ini adalah untuk impor bukti potong secara massal. Jadi misalkan Anda punya karyawan lebih dari 100, silahkan Anda bisa menggunakan fitur impor BUPOT secara massal ini. Kemudian ini adalah untuk mendownload bukti potong dari yang sudah Anda masukkan ke EBUPOD. Jadi ini untuk mendownload data-data yang sudah Anda input secara manual maupun yang sudah Anda impor secara massal. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara menginput secara manual. Silakan Anda klik pada daftar BUPOT PPH pasal 21 ini. Akan muncul ya di bagian ini daftar bukti potong PPH pasal 21. Nah, yang pertama Anda lakukan, silahkan Anda tentukan dulu nih bulannya ya. Bulan kapan Anda ingin menginput PPH pasal 21. Silahkan pilih di sini. Misalkan saja saya pilih bulan 1 2024. Jika sudah, silahkan Anda klik pada rekam. Nah, di sini silahkan Anda pilih pada BUPOT bulanan atau final atau tidak final. Jadi di sini di BUPOT bulanan atau final atau tidak final ini adalah jadi satu, teman-teman. Jadi di sini di bagian ini di menu ini Anda juga bisa menginput pegawai tetap atau bukan pegawai atau tenaga kerja lepas. Di sini semuanya jadi satu. Nah, silahkan Anda klik saja BUPOT bulanan. Nah, setelah Anda klik, maka di sini akan muncul perekaman bukti potong pasal 21 bulanan dan final atau tidak final ya. Nah, di sini kita akan menginput yang bulanan. Nah, di sini identitas wajib pajak yang dipotong. Oke, di bagian ini silahkan isi Anda. Nah, di bagian ini silahkan Anda isi terlebih dahulu yaitu tahun pajaknya 2024, kemudian bulannya yaitu bulan Januari. Nah, kemudian untuk identitas silahkan Anda pilih ya. Anda ingin memasukkan identitasnya apa nih, NPWP atau NIK. Nah, pada kasus ini saya memasukkan NIK KTP. Maka silahkan Anda centang terlebih dahulu NIK di sini. Kemudian Anda masukkan NIK KTP-nya di bagian ini. Nah, tadi yang saya sampaikan, jika Anda memilih untuk memasukkan NIK KTP di sini, maka silahkan Anda isikan NIK KTP di bagian ini ya. Kemudian di sini Anda harus isikan nama sesuai yang ada di KTP, harus sama persis ya, nggak boleh berbeda. Ini jadi namanya ini harus benar-benar sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian yang untuk alamat juga, untuk alamatnya penulisannya juga harus sama persis dengan yang ada di KTP ya teman-teman. Jadi tulis sedetail ini ya. Kemudian jika sudah, silahkan Anda klik pada cek di sini. Maka setelah Anda mengklik cek, maka di sini akan ada pop-up data ditemukan. Silahkan klik OK di sini. Silahkan Anda scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita akan memilih jenis pemotongan PPH pasal 21. Di sini ada kode objek pajak ya. Jadi kode objek pajak ini akan menentukan sekali apa status dari wajib pajak tersebut. Misalkan di sini 21/10001 itu adalah pegawai tetap. Nah, misalkan di sini 21/10009 bukan pegawai lainnya ya. Nah, di kasus ini saya akan mengisi untuk karyawan pegawai tetap. Nah, pilih saja pegawai tetap. Selanjutnya yaitu fasilitas PPH pasal 21, tidak perlu Anda centang apabila yang bersangkutan PPH pasal 21-nya dipotong dari gajinya ya, bukan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian saya scroll sedikit ya. Nah, di bagian ini adalah penghitungan PPH pasal 21. Di sini menggunakan ada dua skema penghitungan ya teman-teman. Jadi ada yang gross atau yang gross up. Yang gross ini adalah PPH pasal 21-nya dipotong dari penghasilan yang dia dapatkan per bulan. Nah, sedangkan yang gross up ini adalah PPH pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan tempat dia bekerja. Misalkan nih, saya contohin ya biar Anda mengerti. Misalkan gross, anggapan dia punya penghasilan dalam sebulan itu sebesar 5 juta nih ya. Kemudian dihitung, kemudian adalah PPH-nya 50.000. Maka dia nanti akan menerima penghasilan bersih sebesar
4.950.000. Nah, sedangkan kalau untuk gross up ini kebalikannya. Misalkan dalam sebulan itu dia memiliki penghasilan 5 juta, maka akan dihitung dulu nih berapa PPh yang terutang. Misalkan PPh-nya anggap 50.000, maka yang ditransfer ke penerima penghasilan ini full sebesar 5 juta, sedangkan 50.000-nya ini ditanggung oleh perusahaan. Nah, jadi itulah bedanya antara gross dan gross up. Nah, kemudian di bagian jumlah penghasilan ini silahkan Anda masukkan total penghasilan yang dia dapatkan selama sebulan penuh, ya, baik dari gaji, tunjangan transport, uang makan, honorarium, kemudian komisi, ya, bonus, THR, dan segala macam. Anda harus totalkan dulu dalam sebulan itu dia dapat berapa sih semuanya, ya, dari komponen-komponen penghasilan itu. Nah, misalkan saja saya akan masukkan di sini sebesar 4.500.000 sebulan. Nah, jika sudah, silahkan Anda tentukan lagi nih PTKP-nya apa nih, ya. Jadi kalau untuk wanita yang sudah menikah, kemudian dia masih punya suami, PTKP-nya adalah TK0. Tapi misalkan untuk selain wanita, ya, suami, ya, dalam hal ini, maka silahkan Anda pilih karena dia bisa menanggung anaknya sebagai anggota keluarganya dalam tanggungan PTKP-nya. Nah, sedangkan di kasus ini kan saya tadi menginput perempuan nih, jadi saya akan pilih TK0. Nah, ini PTKP-nya. Setelah itu biarkan ini kosong, ya, yang warna agak ke abu-abuan ini biarkan kosong. Silahkan Anda klik pada hitung di sini. Setelah Anda mengklik menu hitung di sini, maka di sini dia akan menghitung dasar pengenaan pajaknya diambil dari jumlah penghasilan, kemudian tarif TER-nya yaitu 0 karena penghasilannya dalam sebulan 4.500.000, kemudian PPh pasal 21-nya juga 0. Nah, silahkan Anda scroll sedikit ke bawah. Nah, pada bagian penandatanganan bukti potong ini, bukti pemotongan ini, silahkan Anda klik bagian pengurus, kemudian silahkan pilih penandatangan bukti potong, Anda pilih di sini, lalu silahkan Anda checklist di sini, kemudian silahkan Anda klik simpan. Sukses, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 lagi? Pilih tidak, ya, kalau misalkan cuma satu orang. Namun apabila karyawan Anda lebih dari satu orang, 1-10 atau 1-15 orang, silahkan Anda klik iya, maka Anda akan diarahkan lagi untuk menginput karyawan yang berikutnya. Pilih tidak di sini. Dari data yang barusan Anda saja input, silahkan Anda cari dulu, ya, apakah data tersebut sudah masuk apa belum, ya. Silahkan Anda pilih masa pajaknya bulan 1 2024. Kemudian silahkan Anda klik cari di sini. Data yang barusan saja Anda input atau karyawan yang baru saja Anda input akan muncul di bagian bawah ini, ya, teman-teman. Nah, di sini ada tiga aksi yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa melihat dari hasil yang sudah Anda input. Kemudian di sini ada ubah. Anda bisa mengubah misalkan nilai brutonya 4.500.000, Anda ingin ubah ke 4.700.000 karena ada kesalahan pengisian atau kesalahan typing, begitu, ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada aksi hapus. Jadi ini Anda bisa hapus, ya. Nah, di sini saya akan lihatkan dulu nih bagaimana penampakan dari bukti potong untuk satu karyawan ini setelah kita melakukan input data di eBupot PPh pasal 21. Nah, ini adalah bukti potong PPh pasal 21 bulanan yang barusan saja Anda input. Jadi bukti potong ini bisa Anda berikan ke karyawan masing-masing setiap bulan, ya. Kalau misalkan Anda nggak mau repot, ya, juga Anda bisa berikan sekali setahun saja. Anda tinggal kasih 12 bukti potong kepada mereka ini. Nah, di sini juga sesuai yang Anda input tadi, ya, kode objek pajaknya kelihatan, jumlah penghasilan brutonya, kemudian dasar pengenaan pajaknya. Oke, di sini tidak ada yang terutang. Ini adalah contoh bukti potongnya. Baik, langkah berikutnya yaitu jika Anda sudah menginput semua data karyawan, ya, dari 1-10 ataupun dari 1-100, silahkan Anda klik pada menu SPT masa di bagian ini. Kemudian silahkan Anda tentukan dulu, pilih dulu tahun pajak dan bulannya, ya, tahun 2024 bulan Januari. Kemudian silahkan Anda klik posting di sini. Posting data, klik.
maka dia di sini akan memproses. Anda akan buat SPT baru 2024-01 revisi ke 0. Pilih OK di sini. Maka di sini juga akan muncul notifikasi sukses berhasil diposting bukti potong. Pilih OK. Nah, jika sudah berhasil diposting, silahkan langsung Anda beralih ke menu berikutnya, yaitu perekaman bukti penyetoran. Nah, untuk perekaman bukti penyetoran ini hanya Anda gunakan apabila di bulan tersebut ada PPh pasal 21 terutang ya. Namun apabila tidak ada PPh pasal 21 terutang atau misalkan semua karyawan penghasilannya di bawah PTKP, maka Anda tidak perlu menginput setoran ini, perekaman bukti penyetoran setiap bulan. Anda abaikan saja bagian ini. Silahkan Anda langsung klik pada penyiapan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ini. Pilih di situ. Anda mengklik penyiapan SPT masa PPh pasal 21 garing 26 ini, maka di sini akan muncul ya 2024-01. Nah, di sini kan tadi Anda sudah mengentry data tahun 2024 bulan Januari. Nah, di sini statusnya draft. Data SPT belum dilengkapi. Silahkan cek kembali SPT Anda dengan cara Anda bisa klik lengkapi SPT di sini ya. Nah, misalkan Anda tadi menginputnya 10 orang nih ya, namun di sini hanya muncul 1 orang. Anda bisa klik pada bagian perbarui di sini ya. Anda klik saja di sini, maka yang belum tampil di sini akan tampil di bawah ini, teman-teman. Nah, silahkan Anda lengkapi dulu SPT-nya di bagian ini. Nah, pada halaman ini, maka di sini ada lengkapi SPT ya. Nama yang menandatangani SPT tersebut, juga ada NPWP-nya, email, dan alamatnya ya. Nah, pada bagian ini yaitu penghitungan PPh pasal 21 yang kurang atau lebih disetor. Jadi pegawai tetap tadi yang Anda inputkan sebesar gajinya sebulan yaitu 4.500.000 akan masuk ke sini penghasilan brutonya ya. Dan juga jumlah penerima penghasilannya ada berapa orang akan masuk secara otomatis pada bagian halaman ini. Karena di sana tadi hanya 1 orang, maka di sini pun juga ada akan masuk 1 orang. Di sini saya akan sampaikan, ini penting sekali ya untuk Anda ketahui. Untuk jumlah penghasilan bruto ini adalah dia akan menarik data, mengambil data untuk semua jenis karyawan, baik penghasilannya sebulan itu di bawah PTKP ataupun di atas PTKP. Dan juga untuk jumlah karyawannya akan terisi seluruhnya dari jumlah yang Anda input, dan juga brutonya akan terisi semuanya ya. Jadi di jumlah bruto ini tidak akan dipisahkan berapa jumlah bruto untuk pegawai di atas PTKP, berapa jumlah bruto untuk pegawai di bawah PTKP. Jadi tidak ada pemisahan seperti itu. Jadi di sini akan dimasukkan secara gelondongan atau semuanya jadi satu, teman-teman. Jadi misalkan Anda inputnya 10 nih, pastikan juga di sini harusnya 10 ya. Jadi Anda pastikan jumlah total penghasilan bruto ini mestinya sama dengan kertas kerja Excel yang telah Anda buat sebelumnya. Jika sudah, silakan Anda scroll saja ke bawah. Yang lain ini, yang kosong ini kita abaikan saja ya. Saya akan menjelaskan yang ada isinya saja. Nah, pada nomor urut 11 yaitu jumlah penjumlahan angka dari 1 sampai dengan 10 akan dipindahkan ke bawah ini, teman-teman. Jumlah pegawainya cuma 1, kemudian brutonya 4.500.000. Silahkan Anda scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini yaitu penghitungan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih setor. Nah, kemarin tuh banyak sekali teman-teman yang WA ke saya. Jadi untuk bulan Januari itu mereka masih menggunakan penghitungan yang lama, teman-teman. Jadi masih menggunakan penghitungan lama, di mana penghitungan PPh pasal 21 dengan tarif atau konsep yang lama itu justru tarifnya lebih besar dibandingkan menggunakan TER ini. Bisa dibilang tarif TER ini justru lebih efisien, lebih kecil dibandingkan penghitungan yang sebelumnya. Nah, kemudian apa yang terjadi bagi teman-teman yang masih menggunakan penghitungan tarif lama di bulan Januari 2024, maka akan ada terjadi kelebihan setoran. Jadi PPh-nya akan terlihat lebih besar yang sudah disetorkan dibandingkan yang seharusnya terutang. Nah, bagaimana caranya untuk kasus-kasus seperti itu? Bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan kasus-kasus misalkan Anda menyetornya terlalu besar dibandingkan dengan data PPh 21 terutang yang telah Anda input di menu eBupot PPh pasal 21 ini. Nah, caranya saya sampaikan satu, lakukan pemindah bukuan. Nah, urus saja pemindah bukuannya. Pemindah bukuan ini juga bisa dilakukan secara online di DJP Online. Nah, begitu solusinya, teman-teman ya. Jadi Anda bisa
melakukan pemindah bukuan secara online. Namun ada beberapa teman juga ya yang menyarankan untuk diisi pada nomor urut 13 ini. Misalkan kelebihan penyetoran PPh pasal 21 itu diisi di bagian ini atau dikompensasikan ya, dikompensasikan ke bulan berikutnya. Misalkan Anda kelebihannya di bulan Januari nih ya, silahkan Anda checklist di bulan Januari, kemudian Anda silahkan pilih tahun 2024, isi keterangan di sini, misalkan salah store kayak gitu, salah store dalam pembuatan ID billing, e-billing. Nah, misalkan seperti ini. Nah, silahkan Anda masukkan nih ya, berapa angkanya, misalkan anggap 100.000. Nah, 100.000 Anda masukkan di sini. Maka silahkan coba Anda scroll ke bawah ya. Nah, Anda scroll ke bawah. Nah, yang 100.000 ini Anda mau pindahkan kemana nih? Nah, Anda klik saja, maka dia otomatis akan mengisi di sini. Ada terjadi lebih bayar sebesar 100.000. Nah, yang 100.000 ini kan Anda ingin pindah kemana nih? Anda ingin gunakan untuk pembayaran bulan berikutnya untuk bulan apa? Nah, Anda bisa pilih di bagian ini ya. Kelebihan store pada angka 15 akan dikompensasikan atau dipindahkan ke bulan. Nah, silakan Anda pilih tahunnya dulu, tahun 2024. Misalkan Anda ingin pindahkan yang 100.000 ini ke bulan Maret nih. Silahkan Anda pilih bulan Maret ya. Kemudian jika sudah, silahkan Anda pilih penandatangan di sini. Nah, sedangkan pada kasus ini kan saya tidak terjadi kasus seperti ini ya. Jadi ini saya unchecklist lagi, ini saya nolkan lagi. Kemudian saya klik oke di sini. Ini saya hapus. Oke, jika misalkan Anda sama nih kasusnya seperti yang barusan saya sampaikan tadi, maka Anda bisa pilih dengan cara yang barusan saya jelaskan ya. Silahkan Anda scroll ke bawah, kemudian silahkan Anda pilih penandatangan SPT di sini. Selanjutnya yaitu bagian penandatanganan ya. Penandatanganan sebagai pengurus di sini akan terisi secara otomatis. Kemudian penandatangan SPT yaitu silahkan Anda pilih saja ya, di sini pilih, kemudian klik simpan di sini. Data berhasil dilengkapi, silahkan pilih OK di sini ya. Nah, jika data sudah Anda simpan namun di sini belum berubah sama sekali, silahkan Anda klik pada perbarui di sini. Nah, maka di sini akan muncul aksi kedua yaitu kirim SPT. Di sini juga akan statusnya masih kelihatan draft dan keterangan SPT Anda siap dikirim ya. Silahkan Anda klik pada logo gambar pesawat ini ya, kirim SPT. Nah, pada bagian ini adalah langkah final, langkah terakhir yang bisa Anda lakukan yaitu kirim SPT PPh pasal 21. Di sini ada dua menu yang bisa tampil di bawah ini ya. Misalkan formulir 1721. Kemudian di sini juga ada menu kirim SPT. Nah, silahkan Anda klik pada menu kirim SPT di bagian ini. Nah, silahkan Anda scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini silahkan Anda ambil kode verifikasi dengan mengklik checkbox berwarna orange ini. Silahkan klik. Nah, maka kode verifikasi telah dikirim ke email Anda yang Anda daftarkan di DJP Online. Silahkan pilih OK di sini. Nah, biasanya kode verifikasi itu sebanyak 6 digit. Silahkan misalkan Anda masukkan di bagian ini ya. Silahkan Anda cek email Anda terlebih dahulu ya untuk memastikan kode verifikasinya ini sudah sesuai dengan yang dikirimkan oleh DJP Online. Jika sudah, silahkan Anda klik pada menu kirim SPT di sini. Maka SPT PPh pasal 21 di bulan Januari 2024 selesai Anda laporkan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan kertas kerja Excel penghitungan PPh pasal 21 ini secara gratis, Anda tidak perlu membayar kepada saya. Caranya sangat gampang. Yang pertama, silahkan Anda kunjungi terlebih dahulu office digital saya yang ada di Google Chrome. Kemudian nanti akan muncul di sebelah kanan ini. Lalu silahkan Anda pilih pada atau klik pada Google Review di bagian ini. Nah, kemudian Anda silahkan klik pada write review di sini. Nah, silahkan Anda beri di sini bintang 5 ya. Nah, sampai bintang 5. Kemudian Anda silahkan isi testimoni ataupun ulasan singkat. Kemudian silahkan Anda kirim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini lengkap dan bisa Anda ikuti dalam proses pengisian secara manual di eBupot PPh pasal 21. Bagi Anda yang suka video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.